Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aditya Anasaita, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Bina Insan Mandiri Surabaya. Dalam video ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran tipe Jigsaw 2. Mari kita simak selanjutnya untuk mengetahui lebih detail tentang pembelajaran tipe Jigsaw 2 ini. Jadi sebelumnya dalam pembelajaran itu mungkin pendidik membutuhkan sebuah model-model untuk menyampaikan materi, untuk belajar dan mempelajari. Nah, adanya metode pembelajaran ini juga berguna untuk mengusir rasa bosan dari siswa sehingga siswa dapat bersemangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita selanjutnya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan Jigsaw 1 dan Jigsaw 2. Lalu sintaks dan langkah-langkahnya, kemudian kelebihan dan kekurangan, lalu perbedaan antara Jigsaw 1 dan Jigsaw 2. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang Jigsaw, kita harus tahu apa sih metode pembelajaran tipe Jigsaw itu. Jadi metode pembelajaran tipe Jigsaw ini ialah metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Eliot Aronson. Lalu model pembelajaran Jigsaw ini yaitu model pembelajaran yang kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok. Jadi kan namanya kooperatif, jadi harus menyangkut kerja kelompok, dan kelompok itu dibentuk sebagai kelompok kecil karena hanya terdiri dari beberapa siswa yang heterogen atau bisa disebut dengan siswa campuran. Lalu dalam metode kooperatif Jigsaw ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Jadi karena ini metode pembelajaran menggunakan kelompok, sehingga siswa diajak untuk berdiskusi dan saling berbagi pikiran dan pendapat. Jadi bisa dipelajari sejak kecil agar dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, ciri khas dari metode pembelajaran Jigsaw ini adalah adanya kelompok ahli yang berasal dari pembagian kelompok asal. Jadi dalam metode pembelajaran Jigsaw ini akan ada dua kelompok, yaitu kelompok ahli atau biasa disebut kelompok expert, dan kelompok asal, yaitu kelompok awal dibentuknya kelompok ini. Lalu Jigsaw tipe 2 dikembangkan oleh Slavin dengan sedikit perbedaan dari Jigsaw 1, dan perbedaannya ini hanya terletak dalam langkah-langkah saja. Jadi nanti bisa kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita membahas sintaks langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw 2. Jadi dalam langkah-langkah ini ada 10 langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mengaplikasikan pembelajaran ini. Pertama, pendidik memulai kelas dengan salam dan doa. Kedua, setelah salam dan doa seperti biasa ataupun juga bisa diberi absen, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan dan memberi motivasi serta dorongan. Lalu peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, untuk pembagian kelompok ini opsional menurut keadaan kelas, dan untuk pembagian kelompok harus diatur secara heterogen, yaitu campuran. Jadi ada anak yang pintar, ada anak yang sedang, dan ada anak yang bawahnya sedang. Lalu
Setelah pembagian kelompok dan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing, tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama dan membaca semua materi. Jadi misalnya sudah dikasih kelompok lalu diberikan materi, setiap kelompok itu materinya sama. Jadi tapi dalam materi itu harus ada subbabnya, sehingga setiap orang dalam kelompok mendapatkan subbab masing-masing untuk didiskusikan. Jadi setelah diberikan materi, peserta didik diberi waktu untuk membaca ataupun guru menerangkan materinya secara garis besar. Nah, setelah penjelasan ataupun membaca materi, tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk membagi materi. Jadi dalam materi itu kan tadi ada beberapa subbab, subbab itu diatur oleh kelompoknya masing-masing untuk diberikan kepada per orang. Misalnya dalam matematika kan ada kayak mean, median, dan modus. Jadi misalnya materinya itu lalu setiap misalnya ada 6 orang, jadi setiap satu subbab itu dipegang 2 orang. Jadi 2 orang megang, dalam satu kelompok itu ada 2 orang megang modus, 2 orang megang median, dan 2 orang megang mean. Lalu setelah tugas terbagi, anggota dari tim yang mendapatkan bagian materi yang berbeda bertemu dalam kelompok baru, yaitu kelompok ahli, untuk mendiskusikan subbab mereka. Jadi setelah pembagian materi, setiap anggota kelompok berpencar untuk bertemu dengan kelompok baru, yaitu disebut kelompok ahli atau expert. Jadi berpencarnya itu sesuai dengan materi yang dibawa tadi. Misalnya kelompok 1 mean dan kelompok 2 mean, kelompok 3 mean, kelompok 4 mean itu berkumpul jadi satu untuk berdiskusi tentang permasalahan dan materi yang akan didiskusikan. Lalu guru memberi waktu untuk berdiskusi dan tugas guru di sini yaitu untuk membantu mengarahkan diskusi. Jadi juga membantu para siswa untuk berdiskusi dan mungkin juga membantu dalam menyelesaikan masalah. Lalu setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asal masing-masing dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai. Dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah diskusi berjalan dengan baik dan selesai, guru mempersilahkan setiap kelompok ahli untuk kembali ke kelompok asalnya, dan disitulah mereka diberi waktu untuk menjelaskan tentang apa yang dia dapat dari diskusi dengan kelompok ahli. Dan untuk siswa yang jadi menjelaskannya itu per kelompok dulu. Lalu setelah penjelasan selesai, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Jadi yang di Jigsaw 2 itu yang presentasi itu tim ahli, bukan tim asal. Jadi guru mempersilahkan tim ahli untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Lalu untuk nomor 9, guru memberi evaluasi seperti post test ataupun kuis ataupun tanya jawab. Lalu terakhir penutup, yaitu untuk menutup kelas hari ini dan juga menutup pembelajaran hari ini. Lalu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw 2. Jadi kelebihan di Jigsaw 2 ini yaitu guru mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Nah, kan tadi kan kelompok ahli kan diskusi bersama-sama untuk saling belajar, saling bekerja, saling belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan.
Lalu, penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa sangat singkat? Karena setiap materi itu langsung bisa 1 hari itu habis dengan menggunakan metode jigsaw ini. Karena kan dilakukan oleh per orang dan juga saling menjelaskan dengan teman. Lalu metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Karena tadi jigsaw ini metode kooperatif yang menitik beratkan pada diskusi, sehingga siswa dituntut untuk berbicara dan berpendapat. Nah, di samping kelebihan juga pasti ada kelemahan. Dan ini kelemahan dari metode pembelajaran tipe jigsaw 2. Yaitu prinsip utama dalam pembelajaran ini adalah peer teaching, yaitu pembelajaran oleh teman dan ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang didiskusikan bersama siswa lain. Lalu pembelajaran akan menjadi kurang efektif apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri ketika berdiskusi dan menyampaikan materi pada teman. Dan ini mungkin sering terjadi, yaitu minder untuk ngomong ataupun berpendapat. Lalu rekor siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru. Biasanya untuk mengetahui bagaimana siswa itu ataupun bagaimana kecerdasan kepandaian siswa itu dan mengenali tipe-tipe siswa itu juga membutuhkan waktu, sehingga guru juga harus mempersiapkan segalanya sebelumnya. Dan lalu kelemahannya juga butuh waktu yang cukup lama dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini agar model pembelajaran ini berjalan dengan baik. Karena tadi kan ada pembagian untuk kelompok ahli dan kelompok asal, dan juga nanti kembali lagi ke kelompok asal untuk berdiskusi, untuk menjelaskan, dan nanti kelompok ahli mempresentasikan lagi, sehingga kan butuh waktu yang cukup lama. Lalu perbedaan mendasar antara jigsaw tipe 1 dan jigsaw tipe 2. Perbedaan ini terdapat di langkah-langkahnya. Nah, jika di jigsaw 1 itu guru tidak menjelaskan materi dan siswa juga tidak diberi waktu untuk belajar, sehingga pada jigsaw 1 siswa berkumpul dengan kelompok asal itu dengan tangan kosong, hanya mungkin membawa buku sebagai media. Dan pada jigsaw 2 guru diberi kesempatan untuk menjelaskan materi secara garis besar, sehingga siswa sudah memiliki pegangan beberapa pengetahuan tentang bab-babnya. Dan untuk perbedaan lainnya yaitu pada presentasi kelompok. Dalam jigsaw 1, presentasi kelompok dilakukan oleh kelompok asal, sedangkan jigsaw 2 dilakukan oleh kelompok ahli. Jadi seperti itu metode pembelajaran jigsaw 2. Untuk cocoknya untuk materi apa, mungkin ini cocok untuk semua materi, hanya saja untuk materi yang subbabnya banyak, sehingga siswa dapat berkelompok dengan baik. Lalu kekurangannya dari ini juga per kelompok itu jumlahnya harus sama, sehingga nanti untuk tidak ada kesulitan dalam kelompok ahli. Dan sekian dari saya tentang metode pembelajaran jigsaw tipe 2. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.